Cerita yang akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Selingkuh Berujung Maut, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi karena masih banyak juga cerita menarik lainnya. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Farhan juga meninju wajah Judika tanpa ampun. Beberapa teman dan gurunya pun melerai. Farhan dibawa ke kantor bimbingan konseling. Tak hanya Farhan, Judika pun juga ikut dibawa. Keributan di kelas pagi ini mengakibatkan Farhan harus pulang dan belajar di rumah. Dia dijemput oleh Adi. Hingga sesampainya di rumah, Adi pun memarahi Farhan habis-habisan. Dia juga memukuli betis Farhan dengan gagang sapu hijau. Awalnya Farhan menangis minta ampun, tetapi dia urungkan karena air matanya sangat berharga untuk menangisi sebuah kesalahan yang dia lakukan di sekolahan. Bikin malu saja. Dasar anak tidak tahu diuntung. Mau jadi apa kamu? Sekolah itu biar belajar yang pintar, bukan jadi preman. Apa mama tidak memberimu nasihat, ah? Farhan menatap Adi dengan tatapan yang begitu tajam, seperti sebilah pisau yang akan menghujam dadanya. Kamu berani melototi bapak? Adi menatap balik, lelaki berwajah gusam itu seperti macan yang siap menerkam anaknya sendiri. Mau jadi anak durhaka kamu, ah? Bentak Adi yang semakin emosi. Farhan begini ya gara-gara bapak. Bapak jangan lupa, kalau di depan Farhan bapak selalu memukuli mama seenaknya. Farhan begini membela mama, pak. Apa itu salah? Farhan kasar yang meniru bapak. Bapak itu kan tukang pukul. Adi terdiam mematung. Benar apa yang dikatakan oleh Farhan. Anak diibaratkan seperti sebuah pohon yang berbuah. Maka bisa dikatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bukankah seorang anak adalah peniru ulung dari orang tuanya? Apa yang dia lihat dari tingkah laku orang tua, sang anak bisa meniru, bahkan melebihi dari tindakan orang tua tersebut. Cepat masuk ke kamarmu, perintah Adi sambil mengarahkan telunjuknya ke arah pintu kamar. Farhan melangkah gontai dan juga menunduk lesu. Tanpa perlawanan, dia masuk ke kamarnya disusul dengan suara pintu yang dibanting dengan keras. Tubuh Adi merosot ke lantai. Dia serasa persendiannya tidak lagi berfungsi. Kedua matanya memindai ke satu tempat, seisi ruangan yang kotor dan berantakan. Kamu pergi kemana, Ti? Pulanglah, anak-anakmu butuh kamu. Adi menarik napasnya. Aku pun juga begitu. Bohong, Adi bukan benar-benar membutuhkan Rati, tetapi membutuhkan tenaga juga uangnya. Ditinggalkan sehari, keadaan rumah seperti kapal pecah. Perut lapar dan letih mengurus semua anaknya. Adi pun frustasi. Dia ingin kembali pada istri mudanya, namun itu tidak mungkin. Dia tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Ningsi. Di dalam dompet usangnya itu, Adi hanya menyimpan 2 lembar uang pecahan 100.000. Kali ini, Adi sengaja mematikan ponselnya. Dia tidak ingin berurusan dengan pesan singkat yang dikirimkan oleh Ningsi. Membaca pesan itu seperti sedang membaca sebuah kertas yang berisi dakwaan. Tubuh Adi seperti tidak bertenaga. Ingin rasanya uang 200.000 yang tersisa di dompetnya itu dia pakai untuk berjudi. Dengan harapan Adi bisa memenangkan judi dan mendapatkan uang yang banyak. Dengan begitu dia bisa memberi Ningsi uang lebih. Pekik Adi sambil membenturkan kepalanya ke tembok dengan sangat pelan. Buat minuman aja, apa buat makan? Ucap Adi yang menimbang-nimbang berat pikirannya. Mabuk-mabukan dan berjudi saling berkaitan satu sama lain, sehingga Adi tidak bisa melepaskan di antara salah satunya, minum alkohol ataukah mau berjudi. Adi pun semakin menggaruk kepalanya. Adi pun bangkit dari lantai, lalu dia berdiri memutuskan untuk ke kamar mandi, karena beberapa hari ini dia belum membersihkan dirinya. Barangkali setelah mandi pagi dia mendapatkan ide untuk memilih hobinya yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, mabuk-mabukan ataukah berjudi. Atau untuk anak-anaknya. Iya, saat ini mereka kelaparan, pun sama dengan si Adi. Singkat waktu, setelah berpakaian rapi, Adi pun menghidupkan kembali power on pada ponselnya. Benar saja apa yang dikhawatirkannya. Ningsi mengiriminya pesan sampai berpuluh-puluh kalimat. Panggilan telepon tidak terjawab pun terhitung sudah 20 kali lebih.
Membaca semua notifikasi ponselnya membuat jantung Adi berdetak dengan kencang. Adi tidak berani membuka aplikasi hijau miliknya. Dia memilih mencari nomor telepon si Rati. Barangkali kali ini ada jawaban. Namun lagi-lagi, panggilan terhubung namun tidak ada jawaban di seberang sana. Adi pun menenggelamkan wajahnya di antara kedua lutut. Pikirannya berkecamuk. Dia bersedih kehilangan jejak Rati. Hadi juga bingung bagaimana menghadapi sikap istri mudanya itu. Hadi menarik napasnya. Ada hal yang terlintas di pikirannya. Mau gak mau, aku harus berbaik pada mertuaku. Dengan begitu aku bisa mencari Rati. Adi memasang wajah tebal untuk menemui ibu mertuanya. Dia berdiri dengan langkah yang ragu di depan pintu rumah Bu Endang. Mau ngapain kamu kesini? Bentak Bu Endang yang melihatnya. Belum apa-apa, Hadi sudah disemprot dengan ucapan yang ketus. Bu Endang berkacak pinggang sambil menatap si Adi. Maaf Bu, maaf soal kemarin. Urat malumu sudah putus ya? Berani-beraninya menginjakan kaki ke rumahku. Apa maksud kedatanganmu kemari? Aku hanya mau minta tolong Bu. Tolong jagain anak-anak. Aku mau pergi mencari Rati. Bu Endang terdiam. Kedua matanya yang melotot kini mulai teduh. Namun karena gengsi dia menatap menantunya dengan tatapan yang sinis. Rupanya kamu butuh aku juga. Ya sudah, kamu pergi saja. Biar anak-anak aku yang urus. Akhirnya Adi pun berpamitan kepada Bu Endang. Dia tidak mengucapkan kalimat terima kasih sehingga Bu Endang merutukinya. Dasar menantu kurang ajar. Dan singkat waktu, pukul 2 siang, Adi pun memutuskan istirahat di sebuah inggar. Dia kelelahan mencari keberadaan si Rati yang tak kunjung ditemukan. Semua desa sudah dicarinya. Tetangganya pun tidak ada yang melihat Rati pergi kemana, kecuali tukang ojek yang mengantarkan si Rati. Hadi kelelahan sehingga dia pun tertidur di teras langgar. Satu tangannya menutupi sebagian wajahnya. Mas Hadi, suara seseorang memanggil namanya membuat Adi terbangun sampai dia terduduk. Astaga, aku mimpi. Seseorang datang menghampiri Adi. Mau kemana mas? Tanya orang itu. Mencari istri saya pak. Hadi bergegas mengambilkan ponselnya dan menunjukkan foto Rati kepada lelaki berbaju hijau itu. Apakah bapak pernah mengantar penumpang ini? Apakah bapak pernah melihat istri saya? Adi tergugu menarik perhatian pada lelaki yang baru dikenalnya. Laki-laki tua itu menatap seksama gambar Rati di ponsel Adi. Kedua mata menyipit dan mengingat beberapa wajah penumpangnya. Aku ingat sama mbak ini pak. Dulu dia pernah minta diantarkan ke sebuah desa. Benarkah? Apakah bapak melihatnya? Yakin, saya tidak salah lagi. Dia hamilkan dan saya kala itu diminta untuk mengantarkan ke sebuah desa menuju desa Bebi. Adi pun seperti menemukan titik terang tentang keberadaan istrinya. Dia pun memasang wajah bahagia. Di mana pak? Bisakah tolong antarkan saya ke sana? Istri saya menghilang sejak dari kemarin. Baiklah mas, kita langsung berangkat saja. Adi pun cepat-cepat berdiri dan mengikuti langkah lelaki tua yang akan mengantarkannya menuju keberadaan Rati. Mobil yang dia kendarai terpaksa ditinggal dan diparkirkan di halaman langgar itu. Detak jantung Adi berdebar-debar seperti ingin bertemu dengan gadis pujaannya. Dia menaruh harapan jika Rati bisa dibawa pulang agar bertemu dengan anak-anaknya. Janji Allah, kalau ketemu Rati, aku tidak akan memukulinya lagi. Adi berucap membatin. Singkat waktu, 1 jam perjalanan, tukang ojek yang membawanya pun berhenti di salah satu halte. Hadi pun segera membayarkan ongkos jalannya. Saya hanya bisa mengantarkan sampai di sini saja mas, karena pada saat itu simbanya juga berhenti di sini. Adi pun mengangguk mantap, tetapi dalam hatinya dia pun ragu harus mencari kemana. Uang di saku tersisa 170.000. Adi pun memandangi uang lusuh di tangannya. Kemana lagi aku harus mencarimu, Ti? Adi yang kala itu memakai jaket hitam berdiri di sebuah halte yang lumayan sepi. Hadi kebingungan harus berbuat apa. Dia melemparkan pandangannya ke suatu tempat. Hanya ada ilalang yang memenuhi sepanjang jalan itu. Hadi berinisiatif menyetop sebuah mobil Avanza untuk mengantarkan dirinya ke sebuah tempat. Hadi pun sebenarnya tidak tahu mengarah kemana tujuannya.
Akan tetapi hati kecilnya mengatakan jika Rati ada di sana. Berpuluh-puluh kilometer telah dilalui mobil Avanza yang ditumpangi si Adi. Hingga beberapa menit kemudian mobil melewati rumah kosong yang mana Rati melahirkan di tempat tersebut. Jantung Adi mendadak berdenyut nyeri. Entah mengapa pandangannya tertuju pada rumah kosong yang dia lewati. Seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk berhenti di sana. Namun Adi bimbang, dia pun kemudian memilih untuk meneruskan perjalanan. Dirasa cukup jauh, Hadi pun kembali pulang. Lagi-lagi jantungnya berdenyut nyeri manakala melewati rumah kosong tersebut. Sebenarnya ada apakah gerangan? Singkat waktu, Hadi pun memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Tubuh dan pikirannya sangatlah lelah mencari keberadaan si Rati. Tak hanya memikirkan Rati, dia juga memikirkan si Ningsi. Ningsi, bila Adi mengingatnya kepalanya mau meledak saja. Bagaimana caranya Adi mendapatkan uang sebanyak yang Ningsi minta? Sementara Adi tidak bekerja karena hanya mengandalkan Rati sebelumnya. Itu pun dia mau bekerja jika benar-benar kepepet. Dia juga selalu merampas uang milik Rati yang digunakan untuk berjudi ataupun mabuk-mabukan. Ditambah sekarang Rati hilang begitu saja. Ini semua salahnya. Adi juga kan yang telah mengusir Rati sebelumnya. Hadi mengempaskan bobotnya ke atas sofa. Dia memijat pelipisnya. Dia merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam rumah ini. Kok rapi banget? Batin Adi kala itu. Hadi pun melemparkan pandangan ke setiap sudut ruangan. Rumah yang dia tinggalkan beberapa jam lalu kini nampak terlihat bersih dan rapi. Hadi bergegas berdiri. Dia berjalan tergesa-gesa mencari siapa seseorang yang membersihkan rumahnya. Ia pikir Rati sudah pulang, tetapi ternyata Farhan, bocah 9 tahun itu menoleh dengan ekspresi terkejut. Bapak, Mama mana pak? Sudah ketemu belum? Belum nak. Hadi terduduk lemas. Dia pikir Rati sudah pulang. Ternyata anak sulungnya lah yang mengambil alih pekerjaan rumah itu. Kira-kira Mama kemana ya pak? Kok nggak pulang-pulang? Bapak tidak tahuan. Mungkin ke tempat temannya yang ada di kota. Tapi kok nggak bilang-bilang pak? Kata Farhan putus asa. Bapak nggak tahu. Adi bergeming menggaruk keningnya yang tidak gatal. Mendengar ucapan putranya, Adi terenyuh. Jangankan Farhan, dirinya pun merasa kehilangan, kesepian dan sangat merindukan si Rati. Entah perasaan apa yang kini menelusuri hatinya. Hadi ingin menangis, tetapi untuk apa? Bukankah selama ini dia tidak mencintai si Rati? Bahkan dirinya pun diam-diam menikah lagi. Atau jangan-jangan Hadi merasa kehilangan sumber keuangannya. Karena dari Rati lah dia bisa minta uang sesukanya. Namun apalah sekarang? Adi pun memekik frustasi. Dia melenggangkan kakinya ke kamar. Lagi-lagi Adi tertegun melihat suasana di dalam kamarnya. Kamar tidur yang biasa dia singgahi untuk melepas penat, kini pun nampak terlihat sangat rapi. Hadi terbayang-bayang Rati di sini. Ternyata bocah kecil itu belajar pekerjaan rumah dari ibunya. Ya meskipun tidak serapi pekerjaan si Rati. Hadi melamun, tatapannya kosong kala memasuki kamarnya. Disinilah dia kerap kali menyiksa si Rati. Lebih sering menyiksa ketimbang bermesraan. Kapan berhenti mabuk-mabukan mas? Aku capek membersihkan muntahanmu. Mas, kamu mencintaiku atau tidak? Kenapa selama pernikahan tidak pernah bersikap lemah lembut terhadapku? Mas. Banyak ngomong kau. Dan masih banyak lagi ucapan Rati yang menari-nari di kepala Adi. Entah bagaimana Tuhan menciptakan seorang seperti Adi. Keras kepala, ringan tangan, dan juga memiliki sifat yang kasar. Sifatnya membuat Rati seperti hidup di dalam api neraka. Hadi tidak menyadari betapa besar cinta Rati kepadanya. Cinta dan kasih sayang yang diberikan Rati dibalas Adi dengan penyiksaan dan perlakuan yang tidak sangat baik. Hadi membaringkan tubuhnya di atas kasur. Semua kenangan dan ingatan berputar seperti film layar tancap yang menampilkan kehidupan seorang Rati. Betapa menyedihkannya perempuan 28 tahun itu. Astaga, perasaan apa ini sebenarnya? Kenapa kepergiannya aku merasa kehilangan? Adi merebahkan tubuhnya di atas kasur.
Satu tangannya diletakkan di atas kening berharap sakit kepala yang dia derita sedikit membaik. Sudut matanya mengalir kristal bening yang mengalir hingga membasahi bantal yang ditidurinya. Ningsih. Hadi terlonjak dari tempat tidurnya. Dia bergegas memeriksa benda pipi ajaib miliknya. Kebingungan mencari Rati sampai-sampai dia lupa dengan istri mudanya. Hadi pun cepat-cepat membaca pesan dari Ningsih satu persatu. Kamu mau main-main sama aku ya, Mas? Kenapa tidak kirimi aku uang? Memangnya kamu pikir aku makan angin? Mas, ini jam berapa? Kenapa sampai sekarang belum kirim uang? Kalau sampai besok tidak ada kabar, aku pastikan kamu akan mati di tangan ayahku. Akhirnya dia pun memilih tidak membaca semua pesan WhatsApp dari Ningsih. Membacanya membuat perut Adi menjadi mual. Maka Adi pun memutuskan memblokir semua akses yang berhubungan dengan Ningsih. Saat ini, dia hanya butuh menenangkan diri sampai Adi menemukan keberadaan si Rati. Memang, dia yang mengusirnya, tetapi lelaki 30 tahun itu hanya perlu pelepasan yang lebih. Adi bergeming, dia menarik napas dalam-dalam. Begini ya jadinya, runyam semuanya. Andai saja Adi jujur kepada Rati dan Ningsih, mungkin hidupnya tidak sekacau ini. Yakni jujur jika Adi tidak mencintai Rati dan jujur kepada Ningsih jika dirinya berstatus suami orang. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Hadi pula yang mencari masalah. Dia bermain api asmara yang membawa petaka. Adi pun mengembuskan napas kesal kemudian memejamkan matanya sesaat. Kedua matanya memanas seperti ada lahar panas yang siap meledak ke permukaan. Dada Adi berdetak dengan kencang menahan gemuruh yang berdesakan. Kepalanya serasa mau pecah. Singkat waktu, malam kedua tanpa Rati, Adi semakin gusar. Padahal malam sudah mulai tinggi di singgasana. Detak jarum jam dinding terdengar jelas di telinganya. Berkali-kali Adi melirik benda bulat di dinding tersebut. Malam ini dia hanya ditemani Farhan, sementara putrinya dia titipkan pada ibu mertuanya. Adi memandangi bocah laki-laki bertubuh kurus yang dibalut selimut bergambar karakter kartun kesukaannya. Wajah Farhan seperti kelelahan. Bocah 9 tahun itu sangat terlelap dalam tidurnya. Entah bagaimana dengan Melati, apakah malam ini dia bisa tidur atau tidak. Adi menarik napasnya. Mungkin sudah ke-50 kali dia menarik napas. Berharap hembusan napas yang keluar dari rongga hidungnya membuang sesak yang ada di dadanya. Namun nyatanya dadanya tetaplah sesak. Seharusnya aku senang Rati pergi. Aku sudah menolaknya. Tapi kenapa ya? Perasaanku tidak enak. Hadi bertanya-tanya sendiri. Benar apa yang menjadi firasatnya. Rati sedang tidak baik-baik saja. Dia berselimutkan bumi meminta pertolongan untuk ditempatkan dengan layak. Sayang seribu sayang, Adi tidak tahu semuanya. Seharusnya kutanyakan dengan siapa dia berselingkuh. Dan juga anak siapa yang dikandungnya. Sudah beberapa hari ini, Adi tidak bisa tidur. Pikirannya gelisah dan tidak bisa makan dengan kenyang. Beberapa hari lalu pun kepalanya terasa sakit karena tidak menyentuh minum-minuman beralkohol. Seperti ada yang berbeda darinya. Ibarat kata, mabuk adalah sebuah candu yang membuatnya terbuai dalam kenikmatan semata. Tidak meminumnya membuat Adi tidak bertenaga. Rasanya ingin marah dan juga mengamuk saja. Adi memandangi gawai pipi di tangannya. Niat hati ingin memesan minuman haram tersebut melalui aplikasi online. Tetapi dia mengurungkan niatnya. Adi tertidur pulas dan melupakan segalanya sesaat. Singkat waktu, pukul 2 dini hari, Hadi mendengar suara Farhan menangis. Dia meraba-raba ke tempat tidur di sebelahnya. Nihil, Farhan tidak ada. Han, Hadi memicingkan matanya, didapatinya Farhan benar-benar tidak ada di sampingnya. Tangis putranya terdengar begitu menyayat hati. Hadi bergegas mencari sumber suara itu. Suara pilu anaknya terdengar dari arah dapur. Dia pun mengayunkan langkahnya menghampiri si Farhan. Han, kamu di mana? Yang dipanggil tidak menyahut, justru Farhan bertambah menyaringkan suara tangisannya. Hadi memeriksa kamar anaknya, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika sampai di dapur dan benar saja, Farhan ada di dapur sedang duduk di lantai sambil memeluk kedua lututnya. Farhan, kamu ngapain di sini? Kata Adi sambil menepuk pundak kurus putranya.
dia ikut berjongkok di samping si Farhan. Farhan tak menoleh, dia asik dengan tangisnya yang pilu. Tubuhnya bergetar diiringi tangis yang enggan mereda. Ayo tidur, ini masih malam, kata Adi membujuknya. Namun Farhan masih terus menangis. Adi terdiam sejenak untuk membiarkan Farhan menangis meluapkan kerinduan pada ibunya. Begitulah pikir Adi. Suasana di dapur terlalu dingin hingga membuat bulu kuduk Adi berdiri semua. Ayo kita ke kamar, ini masih malam. Adi mencoba merengkuh kedua pundak putranya. Namun Farhan menolaknya. Mama ada di sini, Pak, ucap Farhan dengan ucapan terbata-bata. Adi menoleh ke belakang lalu menoleh ke kiri dan kanan. Namun tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Apa Mama sudah pulang? Adi pun berdiri mencari keberadaan Rati. Dari kamar anak-anaknya sampai ke ruang depan. Rati, kamu di mana? Apa kamu sudah pulang? Rati, jawab panggilanku. Namun tetap tidak ada sautan. Semuanya hening. Adi merasa dipermainkan oleh Farhan. Adi pun kemudian bergegas menghampiri Farhan di dapur. Kamu jangan ngawur kalau ngomong. Kamu mulai belajar bohong ya. Jangan suka ngada-ngada. Adi marah, dia menjambak rambut Farhan hingga kepalanya mendongak ke atas. Ampun Pak, Farhan gak bohong. Terus mana mamamu ah? Mama kedinginan Pak, muka mama pucat, mama sakit Pak. Iya, tapi mana? Itu, Farhan mengacukan jari telunjuknya ke arah pintu belakang dapur. Hadi menoleh mengikuti arah telunjuk putranya. Astaga, Hadi terhembas ke lantai. Dia terkejut melihat Rati. Rati. Nampak Rati tertunduk. Sebagian wajahnya tertutup dengan rambut dan baju yang dia pakai basah kuyup seperti kehujanan. Kulitnya pucat seperti kapas, dan yang lebih mencengangkan lagi, dia menggendong bayi di dalam pelukannya. Rati, kamu kah itu? Tanya Adi tergagap karena jantungnya berpacu kencang, wajahnya memucat. Namun yang dipanggil tidak menyaut, justru Rati malah menangis. Ia terlihat kedinginan memeluk erat bayinya. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, tertiup angin yang sangat begitu kencang. Langsung saja hawa dingin menyeruak masuk ke dalam, membuat bulu kuduk Adi berdiri semua. Sosok Rati menjauh meninggalkan Adi dan Farhan sambil menangis yang begitu memilukan. Sosoknya tidak menapaki bumi, tetapi dia melayang di atasnya, ringan seperti kapas yang tertiup angin. Adi pun bergegas berdiri kemudian mengejarnya. Rati, tunggu, jangan pergi lagi Rati. Namun Rati tidak menanggapinya. Dia malah justru tak berhenti menangis. Dia terus saja melayang di udara. Awalnya Adi syok dan tegang karena penasaran. Dia pun akhirnya terpaksa mengikuti Rati. Bapak, kamu tunggu di rumah, kata Adi membalikan badan ke Farhan. Lalu kemudian kembali mengejar Rati. Tolong aku Mas, di sana dingin sekali. Di sana di mana Ti? Pulanglah, aku tidak akan memukuli dan menyakitimu lagi. Sosok Rati terdiam membelakangi Adi. Tangannya bergerak membelai bayi mungil yang ada di pelukannya. Dingin Mas, tolong. Suara Rati sangat lirih dan terdengar sangat pilu. Bapak, Adi tersentak. Dia menoleh ke belakang. Melati, ngapain kamu di sini? Mama Pak, Mama kasihan. Adi menoleh ke arah sosok si Rati, tetapi sosoknya sudah tidak ada. Rati, pulanglah. Aku tidak akan memukulimu lagi. Hadi berlari mengejarnya, namun entah apa yang dikejarnya tidak ada di pandangan matanya. Kemudian dia pun jatuh tersungkur. Astagfirullahaladzim. Sial. Ternyata Hadi hanya bermimpi. Mimpi yang begitu terasa sangat nyata sehingga dia benar-benar jatuh dari tempat tidurnya. Hadi tengkurap memeluk lantai yang dingin. Sejenak dia pun terdiam sambil memejamkan matanya. Astaga, Hadi, tolol kali kamu. Kalau memang Rati berselingkuh dengan Tony, kenapa tidak menghubungi dia saja? Hadi bergumam, dia pun kemudian bergegas untuk bangkit dan mencari ponselnya. Hadi lupa jika dia masih menyimpan nomor telepon mantan sahabatnya itu. Hubungan mereka renggang hanya karena seorang wanita. Wanita itu yang kini menjadi istrinya si Tony.
Selain karena seorang wanita, Hadi pernah adu cekcok mulut dengannya. Ini soal kesenangannya yang diusik oleh Tony. Berhenti mabuk-mabukan, Di. Kasihan ibumu. Kala itu Tony menasihatinya, namun nasihat itu ditolak dengan kasar. Kau tak usah mengurus hidupku, Ton. Urus saja hidupmu. Andai saja kamu tidak menikungku, aku tidak akan menjadi seperti ini. Aku tidak tahu kalau kamu menyimpan rasa untuknya. Alah, omong kosong. Mulai sekarang anggap saja kita tidak saling kenal. Adi menghela napas panjang. Terasa sesak di dada manakala mengingat momen pertengkarannya dengan Tony. Adi pun kemudian mencari nomor telepon si Tony. Dia gugup sampai-sampai jempolnya gemetaran di atas layar ponselnya. Semoga saja nomornya masih aktif, gumamnya sendiri. Nomor telepon yang dia cari pun akhirnya terpampang di layar ponsel. Gegas jemarinya langsung menekan nomor tersebut. Syukurlah nomor tersebut masih aktif. Hadi tidak sabar menunggu jawaban dari Tony. Namun sayangnya Tony tak kunjung menjawab panggilan teleponnya. Bajingan, kenapa nggak dijawab teleponnya? Terhitung 3 kali panggilan telepon tetapi tidak kunjung ada jawaban. Pekiknya kemudian, benda pipi itu dia lempar ke kasur. Hadi mengacak rambutnya hingga berantakan. Hadi merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kedua matanya menatap langit-langit kamar. Perlu ku samperin itu orang. Aku pengen tahu di mana keberadaan Rati. Singkat waktu, tidak terasa ada seseorang yang kini sedang memanggilnya. "Pak, Bapak," panggil Farhan pelan sambil menggujang bau sang ayah. Hadi terlonjak kaget, dia memandangi putranya dan juga Melati. Hadi pun segera bangun merengkuh anak-anaknya ke dalam pelukannya. Melati, Farhan, apa kalian bisa tidur? Melati menggeleng pelan. "Gak bisa, Pak. Mama datang sama dede bayi, tapi hilang lagi, Pak," tutur Melati. Kedua mata Adi membulat. Dia merasa kenapa akhir-akhir ini hidupnya seperti sedang diteror. Tuhan tidak mengasih jawaban, malahan seolah-olah Adilah yang harus memecahkan teka-teki yang menjadi misteri itu sendiri. Adi memandangi wajah putrinya. Kedua mata Melati terlihat sembab, rambutnya yang keriting acak-acakan seperti tidak diurus. Hadi mengernyitkan keningnya, bukankah Melati tinggal bersama neneknya? Namun kenapa bocah perempuan ini seperti dirinya tidak terurus acak-acakan dan juga bau pesing? "Melati mau makan, Pak," kata Melati pelan. Loh, memangnya tidak diberi makan sama nenek? Melati menggeleng. "Diberi makan, tapi kata nenek minta sama Bapak aja." Ucapan putrinya menohok di hati. Bocah kecil itu benar-benar menampar perasaannya. Uang dari mana? Sementara Adi tidak bekerja. Boro-boro untuk Melati, untuk dirinya saja tidak ada. Hadi pun kemudian bangkit. Dia berpamitan kepada keduanya untuk menemui temannya. Hadi tidak tahu harus berbuat apa. Dia pun akan nekat meminjam uang. Setelah 1 jam berlalu, Hadi membelikan Farhan dan Melati makanan untuk mereka makan. Setelah semuanya selesai, dia pun berpamitan lagi untuk menemui si Tony. Lagi dan lagi, dia harus tebal muka untuk menemui ibu mertuanya. Terpaksa dirinya menitipkan kedua anaknya di sana. Hari ini, dia harus menemukan si Rati. Kalaupun tidak bisa bertemu dengannya, Hadi ingin tahu kabar perselingkuhan Rati dengan Tony. Kabar ini benar atau hanya isu belaka? Seandainya hanya isu belaka, Hadi merasa bersalah telah menceraikan dan mengusirnya. Yang lebih parah lagi, dia menuduh Rati hamil anak perselingkuhannya. Dan seandainya perselingkuhan itu benar terjadi, Hadi tidak menyesal telah menceraikannya dan tidak akan terbayang-bayang oleh rasa bersalah karena mengambil keputusan dalam keadaan marah. Hadi melajukan kendaraan roda 4 yang dia kemudi, membelah jalanan di tengah perkebunan kelapa sawit. Kedua matanya terus mengawasi. Hari ini dia ingin menemui Tony sekaligus menyusuri keberadaan si Rati. Perasaannya selalu tertumbuk pada sebuah tempat yang pernah dia lalui, rumah kosong itu. Hatinya kalut dan bimbang. Rasanya Adi tak sanggup jika melihat Ayu, istrinya Tony. Melihat wanita itu membuat luka lama bersemai kembali. Belumlah terlalu kering, tetapi sudah terasa perih lagi. Apakah dia sanggup bertemu? Adi pun kesal kemudian mengacak-ngacak rambutnya sendiri. Kenapa juga aku peduli terhadap hilangnya Rati?
Toh aku sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Gumamnya sendiri. Adi menginjak pedal rem. Dia menghentikan laju mobilnya dan menepi di sisi kiri jalan. Hati berkata, ia takkan memikirkan Rati lagi, namun bertolak belakang dengan hatinya. Entah kenapa begitu sakit dan perasaannya selama ini dia rasakan tak enak. Ada yang mengganjal pikirannya. Lelaki berambut keriting itu menyandarkan kepalanya di bahu jok mobil. Dia memijat pelipisnya yang pening. Tak terasa dia tertidur barang sejenak, melepaskan penat dan menenangkan pikiran yang kalut. Mas, tolong mas, aku kedinginan. Suara perempuan terdengar di telinga Adi. Sontak dia terkejut dan terbangun. Adi mengerjapkan kedua matanya memandang di sekitar dari dalam mobil. Dia masih di tengah perjalanan. Tanah merah dan ribuan hektar kelapa sawit terhampar luas di depan mata. Debu-debu berterbangan menyelimuti kaca mobilnya. Adi bergegas melajukan perjalanan. Dia tak mau menyesal jika belum menumbangkan firasat yang tidak enak ini. Singkat waktu, 2,5 jam perjalanan, Adi pun telah sampai. Jantungnya berdetak kencang kala melihat rumahnya Tony. Adi memarkirkan mobilnya di seberang jalan. Niatnya ingin mengendap-endap menyergap Tony, tetapi dia tidak ingin diteriaki maling jika ketahuan orang. Adi melangkah gontai memasuki halaman rumah yang dipenuhi pohon-pohon buah, sejuk dan rindang. Terakhir kali dia kesini 7 tahun yang lalu. Itu pun sebelum tahu jika wanita idamannya dinikahi oleh Tony. Dia tertegun menatap pintu yang tertutup, ingin mengetuk, namun apalah daya, tangannya sudah gemetaran. Mas, sebenarnya ada apa sih? Kenapa selalu ketakutan dan berteriak di tengah malam? Tiba-tiba, Adi mendengar suara dari dalam rumah. Adi memicingkan matanya, tak ingin menguping, tetapi terpaksa karena dia tertarik. Lelaki berkaus hitam itu berjalan ke samping rumah. Di sana ada wanita pujaan yang dulu sempat di hatinya. Berdesir nyeri, namun dia lebih tertarik dengan obrolan mereka. Aku juga nggak tahu deh, aku juga bingung. Atau jangan-jangan dia arwah penasaran. Jangan-jangan kamu nabrak orang ya mas? Ngomong apa kamu? Jangan ngaco. Aku tidak pernah tabrak lari. Lagian baru kali ini kan kita diteror. Terus kenapa kita diteror mas? Apa perlu kita cari orang pintar supaya dia pergi? Usul Ayu pada suaminya. Tidak perlu. Mungkin dianya saja yang gak tahu harus pergi kemana. Adi tertegun mendengar ucapan Tony dan Ayu. Meskipun tidak tahu duduk permasalahannya, tetapi firasatnya mengatakan kalau Tony diteror oleh Rati. Apa? Emangnya Rati hantu? Kalau Rati tidak ada di sini, lantas kemana perginya? Gumam Adi dalam hati. Tiba-tiba ponselnya bergetar di dalam saku celananya. Adi merogoh kantong celananya bagian kiri. Ketika membaca nama yang tertera, rupanya ayah mertuanya menelpon. Terpampang nama Cahyadi di ponselnya. Air ludahnya mengering seketika. Tenggorokannya terasa sakit. Gegas Adi menjauh dari rumah Tony tanpa sepengetahuannya. Halo, sapa Adi tergagap. Dia berlari ke seberang jalan menaiki mobilnya. Laki-laki bangsat, apa kamu tidak punya otak? Bentak ayah mertuanya di ujung telepon. Adi memejamkan matanya, telapak tangannya mendadak membeku. Pulang kau, kalau sampai ada apa-apa dengan Ningsih, akan kulaporkan kamu ke polisi dan kamu akan membusuk di penjara. Ningsih kenapa, Bah? Banyak tanya lagi. Cepat ke sini, nyawa Ningsih sedang di ujung tanduk. Adi gemetaran, kepalanya semakin berdenyut nyeri. Entah apa yang sedang terjadi pada istri mudanya. Adi pun kemudian bergegas melajukan kendaraannya. Di sepanjang perjalanan dia mengutuk dirinya sendiri. Adi seperti mendapatkan mimpi buruk yang silih berganti datang menghampirinya. Langkah awal memblokir akses dengan Ningsih ternyata membuatnya terjerumus ke dalam sebuah masalah yang besar. Ponselnya tidak berhenti berdering dan yang menelpon adalah nama yang sama, Cahyadi, ayah mertuanya. Sabar, Bah, saya dalam perjalanan. Sebenarnya ada apa? Dasar laki-laki goblok, tidak bisa mengurus istri. Ningsih hampir mati bunuh diri. Apa? Hampir saja ponselnya terlepas dari tangannya. Hampir pula dia menabrak kendaraan lain. Dari kemarin kemana saja kau? Apa kamu tidak punya tanggung jawab di sini? Dasar laki-laki gak guna. Kalau sampai anakku mati,
Aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Dengarkan itu baik-baik. Sambungan telepon dimatikan secara sepihak. Lagi-lagi Adi menjadi marah. Dia tidak bisa melawan ucapan ayah mertuanya. Setir mobil dijadikan pelampiasan untuk menuntaskan kemarahannya. Beberapa kali dia pukulkan tangannya pada kemudi mobil. Sakit, tapi lebih sakit kepalanya. Dia merasa hampir pecah. Ini salah, itu salah, semuanya salah. Rutuk Adi pada dirinya sendiri. Hadi pun menyesali semua yang sudah terjadi, baik dirinya menikahi Ningsih maupun menceraikan dan bahkan mengusir Rati. Handai saja dia setia, handai saja keduanya sangat disesali. Lama-lama aku bisa gila. Rati hilang, Ningsih pun bertindak aneh. Apa sih mau semuanya? Tapi, bagaimana kalau semua ini hanya akal-akalan Ningsih supaya meminta uang? Atau mereka semua mau menjebakku? Ya Tuhan. Getar ponselnya membuyarkan lamunannya. Adi segera membaca pesan singkat yang dikirimkan oleh seseorang. Lagi-lagi nama Cahyadi. Lelaki sepuh yang dipercayakan sebagai sesepuh di kampungnya memiliki perangai galak dan ditakuti. Membaca pesan atas namanya, Adi mati kutu. Seolah ia seperti sedang berhadapan dengannya secara langsung. Temui kami di rumah sakit Kotape. Isi pesan singkat yang diterima Adi dari ayah mertuanya. Ingat, jangan terlambat. Adi enggan membalas pesan Cahyadi. Dia tidak ingin repot-repot mengetikkan pesan di atas layarnya. Toh dia juga dalam perjalanan nanti juga bakalan bertemu di sana. Singkat waktu, Hadi kini berdiri di depan pintu kamar rawat pasien. Dari luar dia bisa melihat ada beberapa orang di dalam. Ingin mengetuk pintu tetapi rasa takut mulai menyelimuti nyalinya. Namun jika tidak masuk, bisa-bisa Adi mendapatkan hadiah mentah dari ayah mertuanya. Jikalaupun masuk, sudah pasti mendapatkan hadiah juga. Bingung jadinya. Sedang asik berdiri, ponselnya berdering. Hadi cepat-cepat menjawab telepon. Sial. Lagi-lagi si tua bangka itu yang sudah tidak sabaran. Di mana kau? Di depan pintu, Bah. Adi pun kemudian terpaksa mendorong daun pintu silver metalik. Semua mata tertuju padanya. Adi menunduk tak mampu menatap berpasang mata yang menghakiminya. Dasar lelaki biadab. Bah, jangan bah, cegah adik iparnya si Adi. Adi memberanikan diri mendekati Ningsih, istri mudanya. Dia mencoba mengumpulkan keberanian dan berusaha menetralkan radikal jantung yang kian memompa sangat kencang. Handai saja dadanya rapuh, mungkin jebol seperti tanggul yang tak bisa menampung debit air yang terlalu banyak. Adi melihat Ningsih dengan tatapan marah, tetapi terlihat lemas. Ningsih bungkam, hidungnya terpasang selang oksigen, tangan kirinya terlilit kain perban dan tangan kanannya terpasang jarum infus. Wajah cantiknya memucat kayak mayat hidup. Maafkan aku, Ning. Hadi berdiri di sisi bed pasien. Ningsih hanya membisu dengan wajah datar. Namun perasaannya tak bisa dibohongi jika perempuan itu merindukan si Adi. Di sisi lain, Ningsih kecewa dan juga sakit hati karena dibohongi lelaki pemalas itu. Ningsih, mau apa-apakan dia? Adi menoleh ke arah Cahyadi dengan takut-takut. Membusuk di penjara atau denda secara adat, tawar Cahyadi pada putrinya. Adi menelan ludahnya. Di tempat tinggalnya, apabila berbuat salah atau merugikan orang lain, akan mendapatkan ganjaran sesuai permintaan atau sesuai yang berlaku menurut pada pengadilan atau damai secara adat, yaitu denda berupa uang. Adi menatap istrinya memasang wajah sedih agar Ningsih menjadi iba dan merasa kasihan terhadapnya. Namun Adi salah besar jika Ningsih iba kepadanya. Justru Ningsih memakai kesempatan ini sebagai kesempatan emas. Denda secara adat aja, Bah. Biar tahu rasa si dia. Lirih perempuan 20 tahun itu. Dia tersenyum sinis kepada Adi. Maaf, Bah. Maafkan aku, Ningsih. Aku sibuk mencari pekerjaan hingga tidak ingin diganggu. Makanya Mas blokir semua kontakmu. Maaf, Ningsih. Mas Jangan soluku. Potong Cahyadi. Tatapannya setajam pisau yang baru diasah. Adi terenyak seolah nadinya terputus dari pergelangan tangannya. Maksudnya, Bah? Tanya Adi ketakutan. Apalagi melihat ayah mertuanya berjalan mendekatinya. Dua laki-laki bertubuh besar yang memiliki tato di lengan membuat Adi benar-benar ketakutan. Akhirnya sebuah tamparan keras melayang di pipinya.
Adi melotot tetapi tidak bisa melawan. Jika dulu Rati yang ditampar, kali ini Adilah yang tahu rasanya disakiti oleh orang. Apa kamu mau tahu apa kesalahanmu? Mbah, jangan di sini. Sebaiknya dibawa keluar aja, takut mengganggu pasien yang lain. Bujuk adiknya Ningsi. Baiklah kalau begitu, cepat bawa dia. Tita Cahyadi pada kedua laki-laki berotot itu dengan pasrah. Ningsi, maafkan aku nih, maafkan aku. Hadi memberontak, dia diseret menuju keluar. Berpasang-pasang mata memperhatikannya. Adi pun diseret ke parkiran. Sesampainya di parkiran, dia pun didorong hingga tersungkur ke tanah. Kamu mau tahu apa salahmu, ah? Tolong, Pak, ampuni aku. Dasar laki-laki goblok, berani-beraninya mempermainkan putriku. Rupanya kau ini adalah suami orang. Iya kan? Dirimu telah mencoreng nama baikku. Sebuah pukulan pun kemudian mendarat ke tubuh Adi. Ampun, Bah. Adi berusaha merangkul kedua kaki Cahyadi. Tidak memberi nafkah, bohong juga rupanya. Aku tidak terima. Cahyadi menendang wajah si Adi. Berani-beraninya kamu. Cahyadi menarik dan mencengkeram kedua bahu si Adi hingga keduanya saling berhadapan-hadapan. Maaf, Bah, bukan mempermainkan Ningsi, tapi apa? Abah tidak suka dengan laki-laki seperti dirimu. Lihat, disaksikan orang-orang, kamu kudenda karena membohongiku dan juga membohongi Ningsi. Tidak hanya membohongi kami berdua saja, tapi membohongi semua orang-orangku. Harga akan aku tetapkan. Bayar denda adat 30 juta untuk membersihkan nama atas penghinaan ini. Ku beri tempo paling lambat 7 hari. Bagai disambar petir di siang bolong, Adi tak bisa berkutik, pun tidak bisa membantah. Jika membantah, urusannya akan panjang. Bisa-bisa dia di penjara. Siapa nanti yang akan mengurus kedua anaknya jika Adi membusuk di sana? Hadi pun kemudian terduduk lemas di tanah. Putuskan dari sekarang. Kamu mau membusuk di penjara atau mau membayar denda? Tawar Cahyadi. Lelaki itu membungkukkan tubuhnya kepada Adi. Adi pun diam sejenak. Dan setelah berpikir keras, akhirnya dia sudah memiliki jawaban. Aku akan membayar denda, Bah. Baguslah kalau begitu. Setelah membayar denda, segera jauhi Ningsi. Tenang saja, aku yang akan mengurus surat perceraian kalian. Memang dasar kamu ini lelaki bajingan. Memangnya kau ini dilahirkan dari apa? Mempermainkan dua wanita sekaligus. Jangan-jangan istri pertamamu juga tidak tahu. Beraninya dirimu sudah menipu Ningsi dan juga menipu kami. Cahyadi mendorong kepala Adi dengan jarinya. Setelah itu, Cahyadi dan dua orang berotot besar meninggalkan Adi sendirian. Adi pun semakin putus asa. Rasanya dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Membayangkan uang 30 juta, dia dapat dari mana sebanyak itu? Dia saja mengharapkan uang Rati. Lantas bagaimana caranya dia membayar denda yang nominalnya sangat besar? Adi pun kemudian memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai sore. Pening memikirkan jalan keluarnya. Ingin rasanya dia bunuh diri, tetapi mati pun tidak akan mendapatkan jalan keluarnya. Adi tidak kehabisan akal. Dia pun berkali-kali mencoba menghubungi nomor Tony untuk mencari tahu di mana keberadaan Rati. Namun sayangnya Tony sampai saat ini tidak merespon panggilan darinya. Tiba-tiba terlintas di pikiran, Hadi menelpon nomor Rati. Dia terus mencobanya hingga berkali-kali. Namun sayangnya panggilan yang ke-10 nomor telepon sudah tidak aktif lagi. Kemudian di pertengahan jalan, Adi mendapatkan ide brilian. Sebenarnya keputusan yang sangat berat, namun hanya inilah jalan satu-satunya. Hadi menghentikan laju kendaraannya. Dia memarkirkan ke tepi jalan. Diraihnya benda pipi yang selalu dia bawa. Lalu Adi pun keluar dan berdiri di depan mobil sambil mengarahkan kamera ponsel ke arah mobil kesayangannya. Adi pun memfotonya untuk diposting ke sebuah penjualan mobil di situs marketplace. Setelah semuanya selesai, dia pun kemudian bergegas melanjutkan perjalanannya. Hati kecilnya ingin sekali mendatangi sebuah tempat yang pertama kali dia mencari Rati. Firasat mengatakan bahwa Rati ada di sana. Hitung-hitung sebelum mobilnya laku terjual. 3,5 jam perjalanan menuju tempat di mana firasat itu mengatakan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sontak saja Adi menginjak pedal rem secara mendadak.
Kedua matanya melotot lebar ketika membaca satu nama yang tertera di layar ponselnya. Rati. Adi memastikan bahwa yang menelpon benar-benar Rati. Dia mengucek-ngucek matanya berulang kali. Benar saja nama itu sangat jelas sekali. Tangan Adi gemetaran. Dia pun menjawabnya dengan cepat. Namun apakah benar itu adalah si Rati? Dada Adi bergemuruh, layaknya petir menyambar di dalam dadanya. Sebisa mungkin dia menetralkan degup jantungnya. Dia mendengarkan suara laki-laki di ujung saluran telepon. Ketika beberapa saat mendengarkannya, Hadi tidak sanggup berdiri lagi. Tubuhnya merosot ke tanah. Kabar yang diterimanya seakan membuat langit runtuh dan menimbun tubuhnya begitu saja. Hadi mendapat kabar jika Rati telah tiada. Namun beritanya belum akurat lantaran karena jasad yang ditemukan tidak bisa dikenali. Rati, ini tidak mungkin. Hadi menangis dengan hati yang terluka. Bagaimana caranya menjelaskan kematiannya pada kedua anaknya? Setelah mendapatkan berita kematian istrinya, Hadi bergegas menuju tempat yang diminta polisi. 1 jam perjalanan, akhirnya Hadi pun sampai di lokasi. Banyak orang memadati tempat kejadian. Hatinya terpukul sangat mendalam. Dia tidak menyangka jika jalan ini pernah dia lalui. Pantas saja, ada hal yang tidak bisa digambarkan. Ini soal firasat mengapa hatinya seakan terasa sakit kala melalui tempat ini. Ternyata Rati ditemukan di sini dalam keadaan tidak bernyawa. Seandainya saat itu dia memeriksa tempat ini, mungkin dengan cepat Rati bisa ditemukan. Rati, maafkan aku. Air mata tertahan di pelupuk mata menggantung bagai langit yang gelap. Hadi menyaksikan petugas kepolisian dan beberapa orang membongkar gundukan tanah. Di sana seseorang membusuk tidak dikenali. Aroma busuk yang tidak sedap mengudara hingga membuat perut mual. Sontak saja orang-orang menutup hidung mereka. Selain jenazah yang diduga Rati, ditemukan lagi 1 jenazah bayi. Hadi bimbang, mungkinkah itu jasad dari Rati? Hadi semakin bingung, kebingungan soal jasad bayi yang ditemukan di samping jasad istrinya. Kalau itu bukan Rati, lantas siapa? Sementara ini benar-benar barang milik Rati. Gumam Adi. Dia memandangi tas ransel yang berisi pakaian Rati juga telepon genggam jadul miliknya. Dia memeriksanya, namun sayang telepon genggam itu mati karena baterainya sudah kosong. Atau jangan-jangan Rati sudah melahirkan? Ya Tuhan, selama ini aku tidak pernah menyadari usia kandungannya sudah berapa bulan. Beragam pertanyaan bersarang di dalam benaknya. Ragu, tetapi firasat mengatakan sangat kuat dugaan jika jasad tersebut adalah Rati. Mungkin saja dia sudah melahirkan, begitulah pikirnya. 1 jam Adi di tempat kejadian perkara. Dia akhirnya pulang untuk berpamitan pada anak-anaknya. Pastinya akan banyak ada proses yang akan dia lalui, terutama dengan polisi. Pasti polisi akan meminta keterangan darinya. Hati siapa yang tidak hancur melihat pasangan kita mati mengenaskan. Yang lebih menyakitkan, saat semasa hidupnya diperlakukan tidak baik, disia-siakan, diabaikan perasaannya, diacuhkan, dan hanya dimanfaatkan saja. Aku ini laki-laki tidak berguna. Maafkan aku, Ti. Aku tidak bisa membahagiakanmu. Aku membohongimu. Jika akhirnya seperti ini, tidak akan kusia-siakan dirimu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Semoga saja itu bukan kamu. Aku yakin kamu masih hidup. Bohong, hatinya ragu mengakui jika Rati masih hidup. Nyatanya dia pun menduga mayat yang ditemukan polisi adalah mayat istrinya. Sepanjang perjalanan, Adi merutuki kebodohan dan kesalahannya. Seharusnya kejadian ini tidak akan terjadi jika saja Adi tidak menolaknya. Bagaimana nanti cara Adi menjelaskan ke keluarganya pada kedua anaknya? Adi belum siap. Hadi mengambil langkah, dia mulai menghubungi saudara Rati dan juga ibu mertuanya. Semuanya terkejut, bahkan tidak hanya itu. Hadi dimaki melalui telepon dan diancam akan diajar habis-habisan. Tubuhnya sangat lelah, begitu juga dengan pikirannya. Kehilangan Rati, dia juga didenda oleh mertuanya. Maka lengkap sudahlah penderitaannya. Singkatnya, sesampainya di rumah, beberapa orang sudah memadati rumahnya. Hadi enggan keluar dari mobilnya.
Niat hati ingin beristirahat sebentar, dia bakal bertambah lelah karena akan diberondong pertanyaan. Keluar kamu. Tita ibu mertuanya. Hadi terkejut, hampir saja dia terlelap dalam mimpinya. Bukannya turun, Adi malah ketiduran beberapa saat. Terpaksa dia pun keluar dari mobilnya. Masalah satu belum selesai sudah muncul yang baru. Hapes sekali. Sebuah tamparan keras menyambut kedatangannya. Layaknya orang yang sedang merayakan ulang tahun, Adi mendapatkan kejutan. Kamu apakan anakku, ha? Ibu mertuanya melotot lebar seperti beruang betina yang mengamuk karena bayi beruang diganggu binatang lain. Adi memegangi pipi kanannya. Jangan asal menampar pipi orang dong, Bu. Ucapnya tidak terima. Aku sendiri juga dapat kabar dari polisi. Memangnya aku apakan dia? Semua mata menatapnya penuh tanda tanya dengan tatapan mengintimidasi. Kamu apakan Rati, Di? Kamu apakan dia? Kalau seandainya dia tidak kamu usir, mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya. Perempuan tua itu pun menangis sesenggukan. Sudah, sabar dulu, Bu. Ini kan beritanya belum benar. Tunggu kabar selanjutnya aja. Semua orang mengaku paham kecuali perempuan gempal yang dulu mencapakan si Rati. Ibu model apa dia? Setelah tiada, mengapa baru dirinya menyesal dan mengaku sebagai ibu? Pokoknya aku tidak terima, Di. Kamulah biang dari segalanya. Seru wanita itu lagi. Adi geram, dia juga heran mengapa ibu mertuanya menyalahkannya. Padahal saat Rati pergi dari rumah, kenapa ibunya tidak menjaganya? Bahkan terang-terangan. Ibu jangan lupa ya. Ibu jangan berlagak amnesia kalau pernah menyia-nyiakan dia. Bukankah ibu juga memilih Rati pergi bersama laki-laki lain? Kenapa aku yang dituduh? Dasar perempuan tua aneh. Ucap Adi yang kesal. Jangan membalikkan fakta kamu, Adi. Dasar menantu tidak berguna. Tolong ibu jangan membuat keributan di sini. Dengan hormat, pergi dari rumah Adi sekarang juga. Adi mengacukan jari telunjuknya mengarah gerbang rumahnya sebagai isyarat dia mengusir perempuan itu. Kesabarannya setipis tisu, tidak mungkin dia bersabar jika disalahkan dan diinjak-injak lagi. Suasana memanas sepanas air yang baru mendidih. Hadi kesal karena ulah ibu mertuanya. Dia juga tidak punya banyak waktu untuk menggubris ocehan perempuan gempal itu. Masih banyak yang harus diurusnya, apalagi Hadi sudah ditunggu polisi. Benar-benar membuat kepalanya pecah saja. Dering ponselnya tidak berhenti bergetar. Banyak panggilan telepon dan beberapa pesan yang masuk, tetapi dia mengabaikannya. Tujuannya sekarang bukan mengurusinya, tetapi anak-anaknya lah prioritas utamanya. Adi menghampiri anak-anaknya yang masih kebingungan, entah mereka mengerti atau tidak tentang pembicaraan orang tua, apalagi sempat ribut, atau bisa saja mereka sudah tahu kabar apa yang akan disampaikannya. Han, Melati, Bapak mau ngomong sebentar, kata Adi dengan penuh hati-hati. Adi melihat ekspresi anak sulungnya sangat datar, sedangkan putih kecilnya dengan cepat memeluk Adi. Tentu, hati lelaki 30 tahun itu langsung tersentuh. Terbayang bagaimana jika mereka tahu kalau ibunya telah tiada. Bapak jangan pergi lagi, Pak. Melati memeluknya erat seolah tidak akan dilepaskan. Bapak ada urusan, Nak. Kalian di rumah nenek dulu ya. Bapak masih ada urusan dan urusannya ini darurat. Apa benar Mama meninggal, Pak? Tanya Farhan memotong kalimat Adi. Seketika Adi mematung tanpa berkata apa-apa. Kedua matanya mulai mengembun. Pertanyaan putra sulungnya seakan sebuah belati mengunus luka di dada. Meninggal itu apa, Pak? Tanya Melati dengan mimik yang polos. Bibirnya bergetar, lidah keluh dan tubuhnya seakan merosot ke lantai. Tetapi Adi harus kuat. Dia tidak ingin terlihat sangat lemah. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Pak, jawab pertanyaan Farhan. Itu tidak beneran. Doakan saja mama kamu tidak kenapa-napa. Sungguh sesak dadanya. Hadi mencoba memeluk keduanya. Sebenarnya dia ingin dikuatkan hatinya sekaligus menenangkan perasaan anak-anaknya. Agar kelak mereka sudah siap jika memang ibunya benar-benar sudah tidak ada di dunia. Butuh beberapa menit memberi pengertian kepada anak-anaknya. Dia juga menyempatkan mengurus mereka. Dan setelah semuanya selesai, Adi berpamitan pergi untuk mengurus segalanya. Jasad Rati diotopsi, semoga saja titik terang memberikan jawabannya.
Sebelum mobilnya laku terjual, Adi memakainya untuk terakhir kalinya mengurus kepentingan yang menyangkut dengan si Rati. Anggap saja Adi melakukan ini sebagai bentuk menebus segala kesalahannya meskipun terlambat. Siapa yang tega melakukannya? Kalaupun mati melahirkan, seharusnya Rati tergeletak di rumah kosong. Lalu kenapa bisa terkubur? Atau ada pelaku yang tega membunuhnya? Astaga, jangan-jangan. Adi menginjak pedal rem dan segera menepikan mobilnya ke pinggir jalan. Dia mencurigai seseorang. Konsentrasi Adi buyar kala panggilan telepon masuk. Tak lain adalah ayahnya Ningsi. Ingin rasanya membanting ponselnya. Kenapa harus ayah mertuanya yang menelpon? Adi memilih mengabaikan. Toh dia tidak akan lari dari tanggung jawab. Hanya saja dia butuh sendiri dan ada urusan yang benar-benar mendesak. Adi melajukan kecepatan mobilnya agar cepat sampai ke kantor polisi. Untuk soal telepon dari ayah mertuanya, Adi memilih mematikan ponselnya. Yang penting urusannya selesai, nanti dia akan mengurus urusan lainnya. Rati, maafkan aku Rati. Air matanya tak mampu lagi dibendung. Sekuat apapun mencoba tegar, Adi tak akan sanggup. Air mata itu mengalir deras bak air terjun. Hatinya sakit tercabik-cabik mengapa baru sekarang dia merasa sangat kehilangan. Sungguh menyesal itu sakit. Sementara itu, Farhan dan Melati, bocah lelaki bertubuh kurus itu merenung di atas sofa. Entah salah apa, dia tidak paham mengapa kedua orang tuanya sering meninggalkan mereka. Dibelainya rambut sang adik yang sudah tertidur pulas di pangkuannya. Farhan memandanginya dengan berurai air mata yang sudah mengalir di pipi kusamnya sedari tadi. Melati kelelahan menangis, pun sama dengan Farhan. Dia menangis saat diusir sang nenek. Alhasil mereka memilih pulang dan memberanikan diri untuk tidur di rumah tanpa didampingi orang tua. Sungguh tega sekali, nenek kurang ajar. Farhan menggeser tubuh sang adik di sofa. Dia bergegas menghidupkan semua lampu karena hari mulai gelap. Semua pintu dan jendela ditutupnya. Farhan juga membakar obat nyamuk agar sang adik tidur nyenyak tanpa diganggu binatang bersayap penghisap darah. Bocah bertubuh kurus itu membiarkan Melati tidur di sofa, sementara dia melihat dapur sekedar mencari makanan yang bisa dimakannya atau sekedar untuk memasak nasi untuk persiapan jika lapar melanda. Mama, Farhan kangen, Mak. Lirihnya. Sudah berulang kali dia menghapus air mata saking perih hatinya. Sangat perih. Baginya hanya Rati yang membuat mereka nyaman dan terurus. Tetapi kenapa ibunya tega meninggalkan mereka? Tubuh kurus itu merosot ke lantai. Farhan menangis memeluk dirinya sendiri. Kepalanya tertunduk dalam di kedua lututnya. Mak, cepet pulang. Apa Mama benar-benar meninggal? Kenapa, Mak? Kenapa ninggalin Farhan dan Melati? Papa sudah jahat. Kalian jahat. Kenapa kalian menjadi orang tua yang egois? Kenapa? Apa Farhan nakal, Mak? Apa Farhan tidak disayang Mama lagi? Pulang, Mak. Farhan janji tidak akan nakal lagi. Dia pun kemudian menangis kembali. Farhan yang malang, hatinya tidak cukup ruang menerima luka akibat keegoisan orang tuanya. Dia masih terlalu dini untuk merasakan sakit. Harusnya tertawa riang dengan sang adik, bermain dan belajar, bukan memikirkan rindu yang tidak terbalas, bukan memikirkan kehadiran orang tua yang setiap saat harus ditunggu agar mereka bersama. Lelah menangis, Farhan cepat-cepat mengusap air matanya. Dia terkejut saat tengguknya seperti ada yang membelainya. Rasanya dingin dan membuat bulu romanya merinding. Kakinya yang kurus bergegas mengayunkan langkah di tempat adiknya tertidur. Hendak membangunkan, rasanya tidak tega. Takut sang adik terganggu dan menangis. Farhan pun mengambil inisiatif sendiri. Dia akan menemani adiknya tidur di ruang tamu. Bocah cilik itu mengambil bantal serta selimutnya. Dengan penuh kasih sayang, Farhan menyelimuti tubuh adiknya. Setelah itu dia pun merebahkan diri di lantai, hanya beralaskan karpet bulu yang lusuh. Singkat waktu, sudah pukul 1 malam. Farhan tidak juga terlelap. Kelopak matanya sudah berat, tetapi sulit sekali dipejamkan. Teringat perkataan orang-orang termasuk neneknya sendiri. Rati meninggal. Ya Allah, anakku mati. Teriak sang nenek kala itu.
Suaranya yang nyaring berhasil menciptakan kerumunan tetangga. Farhan dan Melati yang sedang asik bermain ketika mendengar kegaduhan itu, sontak saja Farhan ikut menimbrung dan mencuri dengar apa perkataan mereka. Lelaki kelas 2 itu mengerti ucapan neneknya. Jika ibunya dikabarkan meninggal, tentu saja dia tahu apa artinya. Farhan pernah diceritakan beberapa temannya di sekolahan soal kematian. Mama mati, Mama sudah tidak ada lagi. Mendengar kabar itu, Farhan menjauh sambil menggendong adiknya. Dia pun menangis sepuasnya. Mas, kenapa menangis mas? Tanya Melati siang itu. Bukannya merespon pertanyaan adiknya, dia memeluk Melati membenamkan wajahnya ke tubuh kecil adiknya. Sang adik hanya terpaku dengan bibir sedikit terbuka. Farhan menatap langit-langit ruang tamu, isi kepalanya terngiang-ngiang suara ibunya. Sungguh, Farhan merindukannya. Kalau sekolah belajar yang pintar, nurut apa kata guru nak. Manut sama orang tua leh. Ambil sisi baiknya dari kami. Uang yang buruk dan jangan ditiru. Kalau besar nanti jangan kayak bapakmu leh. Jadi orang yang bermanfaat. Jangan juga menjadi mama. Mama itu bodoh. Nanti kalau mama atau bapak sudah tidak ada, kamu jaga Melati ya. Cuma kamu saudara yang dia punya. Dia mengingat beberapa pesan yang sering didengar dari ibunya, membuat air matanya tumpah lagi. Kelopak matanya sudah bengkak, entah sudah berapa kali dia menangis. Segumpal daging di dalam dada nampak terasa nyeri. Ingin rasanya dia menggenggamnya agar tidak terlalu sakit. Singkat waktu, azan subuh berkumandang. Farhan pun terbangun. Dia bergegas bangun dari tidurnya. Farhan mengira Adi datang, ternyata hanya mereka berdua di rumah sampai pagi tiba. Bocah kecil yang memakai kaos belang-belang itu sangat kecewa. Papa jahat, sekarang aja belum pulang. Beberapa saat, Melati pun terbangun. Dia mengucek mata sambil menyapu pandangannya ke setiap tempat, nampaknya mencari sesuatu. Mama mana mas? Belum pulang ya? Ia menatap Farhan. Farhan tersenyum getir. Bobotnya dia hempaskan ke atas sofa, lalu dia duduk berjejer dengan adiknya. Rambut keriting Melati dia selipkan ke belakang telinga adik kesayangannya. Mama gak pulang dek, tunggu aja ya. Paling mama lagi kerja. Melati mengangguk. Adik kecil yang menggemaskan tidak terlalu merepotkannya malam ini. Seolah paham apa yang sedang terjadi. Farhan menyuruh adiknya untuk tidur lagi, sementara dirinya bersiap membersihkan diri untuk menunaikan sholat subuh. Farhan merenung di atas sajadah merah milik ibunya. Pemikirannya belumlah cukup dikatakan dewasa. Hal yang dia lakukan hanya berdoa untuk ibunya dengan caranya sendiri, dengan bahasa anak kecil seumurannya. Nanti pagi, dia harus bersiap ke sekolah. Lalu bagaimana dengan Melati? Sedangkan kemarin sore mereka diusir oleh neneknya. Ikut saja dengan papa kalian. Nenek tidak sudi menerima kalian di sini. Dasar merepotkan saja. Farhan masih teringat jelas ketika sang nenek mengusirnya. Dia tidak tahu apa kesalahan mereka, sehingga dengan tega memperlakukan mereka demikian. Urusan ibu atau ayahnya manalah mereka tahu. Bagaimana ini? Gumamnya sambil melipat sarung yang dia pakai sholat tadi. Farhan bingung dengan kata hatinya. Jika dia tidak bersekolah akan ketinggalan pelajaran. Di sisi lain, Farhan pun bingung dengan adiknya. Haruskah dia membawanya ke sekolah? Jika menunggu ayahnya pun dia tidak tahu kapan pulangnya. Ditinggalkan itu pun tidak mungkin. Lama Farhan berpikir, dia pun memutuskan pilihannya. Gak usah sekolah dulu deh, sampai papa pulang. Sementara itu, di kantor polisi, Adi diinterogasi dan sementara waktu dia ditetapkan sebagai tersangka karena polisi melihat panggilan terakhir yang tertera di ponsel jadul milik si Rati. Adi menjelaskan jika bukan dirinya lah pelakunya, tetapi sanggahannya hanya didengarkan saja oleh polisi sambil menunggu ponsel Rati terisi baterainya. Kabar penemuan jasad Rati juga terdengar sampai ke telinga Tony. Ton, di kampung seberang sedang heboh penemuan mayat perempuan sama bayinya, ucap kakak iparnya Tony. Hampir saja kopi yang diseruputnya menyembur keluar. Tony menegang layaknya manekin yang dipajang di depan toko pakaian.
Loh, kamu kenapa mas? Tanya istrinya. Aku, ucap Tony terputus. Dia gelagapan. Kakak ipar Tony setengah melotot. Ekspresi istrinya pun tidak kalah menyeramkan. Kenapa mas kok tegang gitu? Cerocos Ayu, istrinya si Tony. Tidak, cuma kaget aja. Kok ada ya orang yang sekejam itu? Tony mulai menyeruput kembali kopi buatan istrinya. Itulah manusia, Ton. Sudah tidak mempunyai hati nurani. Timpal iparnya. Mungkin saja dibunuh sama selingkuhannya, tidak mau bertanggung jawab kali. Timbal si Ayu ikut mengomentari obrolan pagi ini di teras rumahnya. Sok tahu kamu. Lo kan kayak di berita-berita, Mas. Sudah, kok jadi kalian yang ribut sih? Konsentrasi Tony mulai goyah seperti riak air kopi di dalam cangkirnya. Perasaannya ketar-ketir. Dia sangat cemas apabila mayat yang dimaksud kakak iparnya itu adalah mayat dari Rati. Bisa-bisa dia dicari polisi. Bodoh, kenapa aku bisa teledor? Tony menggaruk pelipisnya. Jika diingat-ingat soal kematian Rati, dia tidak sengaja membunuhnya. Entahlah, saat itu dia pikir dengan cara menguburnya hidup-hidup Rati terbebas dari penderitaan. Tony kemudian beranjak dari tempat duduknya. Cepat-cepat dia mencari kontak truknya. Mau kemana mas? Sarapannya kan sebentar lagi matang. Teriak Ayu dari bilik dapurnya. Di jalan aja sarapannya, Dek. Aku mau mengantar barang ke kota, takutnya kemalaman. Ayu keheranan, apalagi saat suaminya masuk ke kamar mengambil tas ransel dan memasukkan beberapa potong pakaian. Loh, mau lama di sana? Tumben, Mas. Mendadak ada urusan, Dek. Tidak lama kok, palingan cuma 1 minggu. Setelah berhasil berkilah dan juga berbohong, Tony pun cepat-cepat menuju truk dan menyalakan mesinnya. Kalau bisa menghilang dengan sekali kedipan mata, dia akan mencobanya agar cepat sampai ke tempat tujuan. Kalau bisa jangan kembali lagi, takut jika polisi menemukannya. Tony sudah ketakutan, dia panik dan gugup. Hari ini dia ingin berpergian jauh sejauh mungkin. Takut apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi, yakni ditangkap polisi salah satunya. Pastinya dia akan malu sekaligus membuat istri tercintanya menjadi terluka karena ulah dari perbuatan suami model si Tony beginian. Firasatnya tidak karu-karuan, cemas dan sangat ketakutan. Sekarang mau lari kemana dia? Lelaki 31 tahun itu benar-benar tidak mempunyai hati nurani. Seharusnya dia menyerahkan diri saja ke kantor polisi. Dulu ketika merayu Rati, rayuannya manis melebihi manisnya madu murni. Setelah Rati jatuh ke dalam pelukannya, dia mencapakannya begitu saja seperti sampah yang hina. Bahkan ketika Rati dinyatakan hamil anak dari perbuatannya dan juga darah dagingnya sendiri, Tony tidak mau mengakuinya dan tega mengubur keduanya dengan hidup-hidup. Cinta sesaat dibudakkan oleh hawa nafsu. Terkadang ada sebuah perselingkuhan berasal dari sebuah kesempatan di setiap celah kelengahan dan juga kelemahan. Manusia iseng berbuat curang, berkhianat contohnya, hanya bermodal iseng direspon dan ketagihan, tidak memikirkan bagaimana dampaknya nanti. Dampak dari dua hati, seperti yang dilakukan Rati dan Tony. Begitulah dampak akhirnya, Rati yang menanggungnya hingga akhir hayatnya. Sungguh malang sekali. Singkat waktu, hari kedua setelah penemuan mayat, keluarga besar Rati dan Adi berkumpul di rumahnya. Mereka akan menyambut kedatangan jenazah Rati dan bayinya. Hasil otopsi menunjukkan jika mayat yang ditemukan di belakang rumah kosong itu benar-benar mayatnya Rati dan bayi yang dilahirkannya. Hal yang membuat keluarga tidak terima. Rati kehabisan napas dan paru-parunya dipenuhi oleh tanah. Kuat dugaan kalau Rati ini telah dibunuh. Isak tangis terdengar dari rumah duka. Farhan, bocah lelaki itu, sudah menyiapkan kekuatan hati agar tegar dan kuat. Dia sudah siap dan ikhlas menerima kenyataan sebenarnya. Hanya sang adik yang belum mengerti. Sebagai seorang kakak, dia pun menghiburnya, padahal di dalam hatinya dia juga sedang menangis.
Beberapa saat kemudian, sirine ambulan terdengar memasuki halaman. Semua keluarga menangis histeris. Selain keluarga tetangga juga ikut merasakan kepedihan dan juga kehilangan seseorang seperti Rati. Mereka tidak menyangka jika kepergiannya sangat menyedihkan. Dulu, Farhan sangat senang dengan suara sirine ambulan. Dia berlari-lari atau merasa takjub jika mendengar dan juga melihatnya. Akan tetapi, setelah dia tahu, sekarang menjadi tidak suka lagi. Apalagi suara sirine itu membawa jenazah ibunya sendiri. Dua bocah cilik bertubuh kurus di atas kursi plastik itu hanya tercengang melihat orang-orang saling menangis. Untung hatinya Farhan sudah kuat. Yang dia lakukan demi menghibur sang adik. Dia tidak mau adik kecilnya malah bertambah sedih. Kelak jika sudah besar nanti, Farhan akan menceritakannya. Banyak orang yang mengiringi jenazah ibunya ke pembaringan terakhir. Farhan memilih di rumah menjaga sang adik. Dia juga tidak memiliki keberanian untuk melihat tubuh ibunya dikuburkan. Pastinya akan terbayang-bayang. Kita tidak ikut, Mas, tanya Melati. Farhan hanya tersenyum sambil mengusap rambut sang adik. Nanti aja ya, Dek. Nanti kita main ke rumah Mama yang baru. Mama kok nggak aja Dedek? Mani kecil itu mengembun. Farhan merasa bersalah mengucapkan kalimatnya. Dan sambil menangis, Melati pun merengek ingin ikut sekarang juga. Farhan pun kemudian memeluk tubuh adiknya. Tangisannya ikut tumpah begitu saja. Terlalu sesak di dadanya membuat dia selalu tidak tahan lagi membendung debit air mata yang sudah dia tahan. Pasti lama-lama pertahanan itu bakalan jebol juga, meskipun itu tidak diminta. Singkatnya 1 jam setelah pemakaman, Farhan dan Melati mengunjungi makam ibunya. Jarak dari rumah ke pemakaman hanya ditempuh 15 menit dengan berjalan kaki. Bocah laki-laki berbaju koko merah lengan panjang itu menggendong adiknya di punggung agar cepat sampai di tempat. Dia sudah tidak sabar ingin menemui ibunya. Mana rumah Mama, Mas? Itu, Dek. Farhan menunjuk gerbang pemakaman. Tubuhnya gemetaran, sesak di dadanya tidak terkendali seakan mencekik lehernya. Mak, Farhan sama Ade datang, Mak. Lirinya dengan hati yang gembira tetapi terasa sakit. Entah kegembiraan macam apa ini, hanya Farhan yang merasakannya. Farhan menurunkan adiknya dari gendongan. Mereka berjalan dengan hati-hati mencari makam ibunya. Jelas mudah ditemukan. Pemakaman di sini tidak terlalu banyak dan tentunya sangat mudah mengenali mana makam lama dan juga mana makam baru. Jantung Farhan berdebar saat dia melihat gundukan tanah yang baru. Banyak bunga bertabur di atasnya. Letak makam ibunya berada di dekat pohon kamboja yang besar. Farhan segera mengayunkan langkahnya. Ini aneh, kenapa mendadak berat? Itu rumah Mama yang baru, Dek. Melati menoleh mengikuti arah telunjuk si Farhan. Perempuan berambut keriting itu menjadi bingung, tetapi lebih bingung lagi bagaimana meminta penjelasan pada sang kakak. Kenapa gundukan tanah merah ini disebut rumah baru? Aroma bunga khas pemakaman tercium di indera penciumannya. Suara binatang turut menggema di telinga dan suasana di sini sedikit gelap karena cahaya matahari tidak menembus ke bawah. Tertutup rindangnya pohon kamboja dan juga pohon beringin yang ada di situ. Suasana mencekam, tetapi Farhan tidak takut sama sekali. Baginya bertamu ke rumah ibunya lebih penting karena ingin menumpahkan kerinduannya. Seandainya sempat bertemu atau mencium untuk terakhir kalinya, mungkin dia tidak akan senekat ini. Sang ayah entah tak tahu kemana lagi. Adi terburu-buru pergi usai memakamkan ibunya. Farhan marah dan kecewa padanya, tapi mau bagaimana lagi? Dia tidak bisa berbuat lebih. Mama, ini Melati dan Farhan. Kami kangen sama Mama. Tangisnya pecah tidak tertahan lagi. Farhan memeluk batu nisan yang tertulis nama ibunya. Lagi-lagi sang adik hanya kebingungan melihat dirinya. Puas menangis, puas bercerita di pusara ibunya. Farhan pun mengajak adiknya untuk pulang. Dadanya terasa lega meskipun kerinduan tak terbalaskan. Begitu juga dengan adiknya. Dia masih tidak mengerti dan penuh tanda tanya. Meskipun demikian, dia tetap senang. Farhan menuntun adiknya, namun langkah sang adik terhenti diikuti kepalanya yang menoleh ke belakang. Mama, Mas, itu Mama, Mas. Hah?
Mama, mana dek? Farhan ikut menoleh ke belakang. Dia melemparkan pandangannya ke tempat makam ibunya, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ayo dek, cepetan jalannya. Farhan menarik lengan Melati sampai langkahnya ikut terseret-seret. Perasaannya mendadak tidak enak. Bulu kuduk mulai meremang. Sepintas rasa takut mulai menyelimutinya. Ingin berlari tidak mungkin, takutnya Melati tertinggal. Apa yang Melati lihat, Farhan juga melihatnya. Dia melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di samping makam ibunya. Pandangannya menunduk dan tertutup rambutnya yang panjang sampai ke tanah. Mustahil jika itu ibunya. Rambut ibunya tidak sepanjang itu. Mas, itu mama mas. Astagfirullahaladzim, dek itu bukan mama dek. Farhan pun kemudian menggendong adiknya. Dia berlari terbirit-birit meninggalkan makam itu. Setelah sampai gerbang dan berhasil keluar, Farhan bernapas lega. Entah sejak kapan cuaca menjadi mendung. Meskipun keluar dari area makam, bulu kuduk masih berdiri saja. Berkali-kali Farhan mengusap tengkuknya. Namun lagi-lagi adiknya mulai merengek. Farhan ketakutan gegas dia menjauh dari tempat itu. Keringat sebesar biji jagung bergelantungan di pelipisnya. Mungkin ini yang dimaksudkan ibunya beberapa waktu lalu. Harus pintar mengaji, Le. Begitu pesan ibunya. Farhan menyadarinya, seandainya dia pintar mengaji, mungkin saja ketika melihat perempuan tadi, dia langsung bacakan ayat kursi. Malam pun tiba-tiba saja suhu badannya Melati menjadi panas. Dia demam. Farhan dengan setia menemaninya di kamar. Malam ini diadakan tahlilan, banyak tetangga yang membantu. Di sana ada nenek dan juga adik ayahnya. Farhan fokus dengan adiknya. Dia peluk agar merasakan suhu tubuh adiknya. Dan tiba-tiba saja Melati menunjuk ke arah jendela. Melati melihat sosok ibunya sambil menggendong bayi kecil. Suhu tubuhnya pun semakin panas. Farhan kebingungan. Dia tidak ingin merepotkan siapapun termasuk neneknya. Semua orang sedang sibuk dengan urusan mereka, terutama Adi. Dia tidak tahu kemana perginya. Mama mas, itu... Suara Melati melemah, ingin bangun mengejar sosok ibunya yang berdiri di luar jendela. Namun tubuhnya lemas tidak berdaya. Tidak ada siapa-siapa di sini, Dek. Hanya ada Mas Farhan. Orang-orang sedang mengirim doa untuk Mama. Namun adiknya malah berteriak memanggil mamanya. Dek, nggak ada, Dek. Bubuk ya, Dek. Nanti dinyanyikan Nina Bubuk. Bujuk Farhan sambil mendekap Melati. Dia merasa sedih. Namun sang adik tetap tidak mau diam. Dia merengek dan mengamuk membuat Farhan kelelahan membujuk. Tangis Melati mengundang neneknya. Perempuan bertubuh kembal itu melongokkan kepalanya dengan tatapan yang sebal. Ada apa sih? Kalian berisik aja. Melati melihat Mama, Nek. Mama ada di... Jangan mengada-ngada kamu. Orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Enggak kalian, gak juga mama kalian. Menyusahkan orang saja bisanya. Farhan dan Melati terdiam. Anak perempuan berumur 3 tahun itu mengerti jika dirinya sedang dimarahi. Awas saja kalau berisik. Nenek akan Ucapannya terpotong. Mau dipukul? Pukul dulu bapaknya. Sambar Adi memotong kalimat ibu mertuanya. Dia datang tiba-tiba. Perempuan bertubuh gembal yang memakai gamis biru itu terperanjat karena kehadiran menantu laki-lakinya yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Farhan merasa lega. Kini sang ayah sudah datang dan menjadi penyelamat dari nenek sihir itu. Untung saja tidak terjadi pertengkaran karena banyak orang yang sedang hadir di acara kirim doa tersebut. Dan singkatnya, semuanya selesai pada pukul 9 malam. Kini tinggallah mereka bertiga di kamar, mendengarkan suara binatang malam yang bernyanyi mendendangkan lagu penghantar tidur mereka. Semua hening tanpa obrolan. Melati sudah terbuai ke dalam mimpinya. Tersisa Adi dan putranya. Banyak yang ingin ditanyakan kepada ayahnya, tetapi dia segan takut dipukuli atau dibentak. Melihat hadirnya sang ayah, Farhan sudah tenang. Hanya itulah keinginannya. "Le," panggil ayahnya tiba-tiba. Farhan bergegas duduk di samping Adi. Dia menunduk tidak berani memandangi lelaki yang menjadi kebanggaannya di keluarga. Ya, meskipun Farhan memiliki seorang ayah pemabuk, temperamental dan juga penjudi, tentu saja dia menganggap ayahnya seorang yang membanggakan. Iya, Pak.
Maafkan Bapak, maafkan Mama juga ya. Ujarnya dengan suara yang terdengar bergetar dan menyedihkan. Farhan menatap ayahnya sekilas. Dia melihat lelaki itu menitikan air mata. Apakah itu tanda penyesalan? Ataukah kesepian karena tidak ada lagi yang dimintai uang? Maafkan Bapak, Le. Bapak tidak memperhatikan kalian selama ini. Maafin Bapak telah menyia-nyiakan kalian. Mulai sekarang, Bapak janji akan merawat kalian. Ayahnya memeluk Farhan. Mereka berpelukan sambil menumpahkan air mata. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Farhan dan Adi larut dalam obrolan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Tiba-tiba saja pintu jendela terbuka lebar tertiup angin kencang. Hadi ingat dia lupa menutupnya dengan benar. Tiba-tiba hawanya menjadi dingin membeku. Aroma kapur barus tercium sangat menyengat. Keduanya saling memandang kemudian menatap ke arah jendela. Farhan terhenyak karena kehadiran perempuan yang dia lihat sebelumnya di pemakaman kini muncul di dekat jendela. Ayahnya tertunduk bahkan tubuhnya merosot ke lantai sambil memejamkan kedua matanya. Farhan pun tidak bisa berkata apa-apa, seolah mulutnya terkunci. Dia menganga lebar dengan tubuhnya gemetar kedinginan menggigil ketakutan. Siapa kamu? Jangan ganggu kami. Kalaupun kamu adalah Rati, ibu dari kedua anakku, tolong pergilah dengan tenang. Aku berjanji akan merawat mereka dengan baik. Akan kutebus semua kesalahanku padamu, ujar Adi kepada sosok itu. Farhan memeluk sang ayah, dia tidak tahu mesti harus bagaimana. Pergilah, Ti. Kami ikhlas. Maafkan aku benar-benar menyesal. Tidak lama kemudian angin pun mulai mereda. Hawa pun sudah kembali seperti semula. Farhan dan ayahnya kembali berpelukan, melepaskan kepergian orang terkasih dengan rasa ikhlas. Sementara di tempat lain, Tony menjadi buronan polisi. Hidupnya tidak tenang seperti dikejar oleh setan. Sejauh apapun dia pergi, polisi tetap menemukan tempat persembunyiannya. Tony pun dibekuk tanpa perlawanan. Dia digelandang ke Mapolres setempat untuk dimintai pertanggungjawaban. Istri tercintanya jatuh sakit setelah mengetahui kabar penangkapan suaminya. Dia tidak menyangka jika Tony telah membunuh orang meskipun alasannya terdengar konyol. Selain kabar tertangkapnya sang suami, dia juga baru mengetahui jika sang suami berselingkuh dengan perempuan lain. Dari hasil perselingkuhannya, Tony memiliki anak yang juga dikubur dengan perempuan simpanannya. Pantas saat itu Tony sedikit terkejut mendengar berita penemuan mayat perempuan dan juga seorang bayi. Dan Ayu juga tidak menaruh curiga kepada suaminya yang tiba-tiba pergi begitu saja. Jahat rupanya kamu, Mas. Aku tidak akan memaafkanmu. Ingat itu baik-baik. 1 minggu kesembuhan Ayu, dia mendatangi suaminya dan menggugat cerai. Ayu tidak sudi memaafkannya. Hatinya benar-benar sakit telah dihianati. Kehidupan rumah tangga mereka kandas begitu saja. Meskipun Tony mengiba dan bersimpuh di bawah kaki istrinya, hati Ayu sudah hancur lebur. Dia memilih mengabaikan maaf dari Tony dan meninggalkan Tony begitu saja di penjara. Sementara itu, Hadi mulai menata kehidupannya yang baru. Tanpa seorang Rati dan tanpa Ningsi, denda yang dilayangkan oleh mantan ayah mertuanya itu sudah dibayar lunas. Hadi mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil pickupnya. Sisanya dia gunakan untuk membeli kendaraan roda 2, itu pun bekas. Masih ada uang yang tersisa, dia akan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan anaknya. Kini waktunya dia habiskan bersama Farhan dan Melati untuk mengukir cerita yang indah untuk dijadikan kenang-kenangan. Adi mulai merubah dan membuang kebiasaan berjudi dan juga mabuk-mabukannya. Dia tidak lagi melakukannya. Pelan tapi pasti, ya meskipun terasa sangat sulit dan juga menyiksa. Demi kehidupan yang baik, demi kedua anak-anaknya. Hadi juga memperbaiki sikap dan hubungannya dengan mantan ibu mertuanya. Meskipun ada penolakan, tetapi dia harus terus mencobanya. Sampai perempuan bertubuh kembali itu akhirnya sedikit melunak dan saling memaafkan. Bukankah itu terdengar sangat indah? Hari ini, Adi mengantarkan Farhan ke sekolahannya, mengendarai kuda besi dengan gembira. Dia menggoda Farhan, memeluk dan memberikan ciuman untuk putranya yang duduk di jok depan.
Laju kuda besi miliknya sengaja diperlambat agar menikmati udara pagi di atas kendaraan lebih lama. Hadi sengaja mengajak putranya jalan-jalan sebelum sampai ke sekolahan. Momen seperti ini tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Sebelum berangkat, Melati sengaja ditinggal karena dia masih terbuai di dalam mimpinya dan menitipkan pada neneknya. Ketika sampai di gerbang sekolah, Hadi berkali-kali memeluk anak lelakinya hingga dia puas. Belajarlah yang pintar, nak. Jadi kakak yang hebat untuk adik. Kamu adalah pengganti bapak nantinya. Farhan hanya mengangguk tanpa merespon ayahnya. Hadi pun memeluknya lagi seakan tidak ingin berpisah. Bapak nggak nunggu? Tenang aja, nanti bapak akan jemput kamu. Hadi mencubit pelan pipinya. Tapi Farhan maunya ditunggu, Pak. Hadi hanya tersenyum tipis. Dia mengacak-acak rambut putranya. Bapak jemput kok. Ingat pesan bapakmu, Le. Hadi pun kemudian menghidupkan starter motornya hendak memutar arah. Dia juga tidak lupa melambaikan tangannya ke arah Farhan. Farhan membalas lambaian tangan ayahnya. Bocah berseragam putih dan merah itu rasanya enggan beranjak ke kelas sebelum melihat ayahnya pergi dari situ. Dan tiba-tiba saja ada sebuah mobil truk dari arah belakang kendaraan Hadi yang melaju begitu kencang hilang kendali. Mobil muatan buah kelapa sawit itu menabrak semua yang ada di depannya dan menabrak. Terdengar pula dentuman kendaraan lain yang saling berbenturan. Suaranya sangat nyaring membuat orang-orang lari dan berteriak histeris. Hadi merobohkan kendaraannya ke tanah begitu saja. Tubuhnya lemas dan gemetaran. Ingin berlari rasanya tidak bertenaga. Dia syok melihat tubuh kecil yang baru saja dia cium, peluk dan dimanja sudah terlempar sejauh 50 meter setelah mobil truk menabrak beberapa kendaraan dan beberapa pelajar SD yang akan memasuki gerbang sekolah. Banyak yang berlari berhamburan menolong korban yang tertabrak truk. Salah satu korbannya adalah si Farhan. Hadi meraung dan memanggil anaknya, tetapi langkahnya tak kunjung sampai pada putranya. Seolah kedua kakinya tertahan dan tertanam di bumi. Suli digerakkan. Putra kesayangannya tergeletak di pinggir trotoar dengan kondisi bersimbah darah. Posisi tubuhnya memeluk bumi. Baju putih itu sudah berlumuran cairan merah. Tidak hanya pakaiannya saja yang bernoda merah, tetapi tanah itu pun ikut merasakan basah oleh darah yang mengalir dari tubuh si Farhan. Begitu sampai di dekat putranya, Hadi memeluk tubuh berdarah itu ke dalam dekapannya. Farhan! Hadi menempelkan jarinya ke hidung si Farhan. Sungguh tidak menyangka, buah hatinya sudah tidak bernapas. Tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Le, bangun Le. Hadi memeluknya sangat erat. Dia mencium kedua pipi Farhan, tidak peduli dengan cairan kental berwarna merah tersebut. Le, bangun Le. Papa minta maaf. Papa belum membahagiakanmu. Hadi tidak menyangka permintaannya beberapa menit lalu merupakan permintaan terakhirnya. Seharusnya tadi dia menunggu Farhan sampai masuk ke kelasnya. Seharusnya dia tidak mengajaknya ke sekolah. Seharusnya dia ada di rumah. Sontak Hadi pun meraung-raung dengan keras. Dia merasa gagal melindungi putranya tersebut. Namun itulah kematian. Akan menimpa siapa saja. Kapan dan di mana manusia tidak akan tahu. Pastinya kematian itu sudah menjadi bagian dari kita. Dan tinggal menunggu kapan tiba ajalnya. Le, bangun Le. Kamu minta apa saja pasti Bapak akan turuti. Kenapa kamu pergi ninggalin Bapak Le? Apa amanah yang Bapak berikan terlalu berat Le? Maafin Bapak Le. Tolong bangun. Hadi tidak peduli pada tatapan orang-orang yang melihat ke arahnya. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Farhan sudah tidak tertolong. Dia sudah pergi selama-lamanya. Pantas saja mengapa akhir-akhir ini dia begitu takut kehilangan putranya. Setiap detik, setiap menit, dan setiap saat ingin sekali bersamanya. Ada kerinduan yang tidak bisa digambarkan. Pantas saja Hadi ingin menempel padanya. Jika akhirnya kisah indah itu adalah bingkaian sebuah kenang-kenangan terakhir bersamanya. Ti, maafin aku. Aku tidak bisa menjaga anak kita. Dia memilih pergi menyusulmu daripada hidup denganku, ucap Hadi dalam tangisnya.
Suara orang semakin riuh mengelilingi korban, terdengar jerit tangis para korban yang merintih kesakitan dan juga panik keluarga dari korban. Orang-orang pun sibuk menelpon ambulan dan juga polisi lalu lintas. Ada yang histeris, ada pula yang pingsan dan ada yang terduduk saja di sebelah anak-anak mereka yang sudah tidak bernyawa. Lalu lintas menjadi padat memenuhi ruas jalanan, sementara para pelajar dan para guru ikut berhamburan keluar. Mereka tidak kalah histeris, menangis dan menjerit. Ada yang memanggil-manggil nama Farhan, ada pula yang mengusap-ngusap punggung Adi. Hanya sekedar memberi kekuatan agar dia tabah dan ikhlas menerimanya. Langit menjadi kelabu, gelap dan akan turun hujan, seolah menggambarkan hati manusia yang sedang berkabung. Kilatan petir mulai terdengar bak meriam yang menggelegar di langit hitam. Disusul pula angin yang bertiup kencang membawa aroma anyir darah ke setiap penjuru jalan itu. Isak tangis dan jeritan berbaur di antara angin yang mengamuk. Sayup-sayup terdengar begitu pilu. Adi masih terduduk lemas di tanah. Dia masih setia dan dengan hati-hati dia memangku tubuh Farhan yang sudah kaku itu. Semua pakaian yang dia kenakan ikut berwarna merah, lengket dan bau amis, namun dia tidak menghiraukannya. Adi menunggu mobil ambulan ataupun seseorang yang bersedia membawa putranya pulang, sampai benar-benar ada yang bersedia. Le, kamu gak bilang kalau ini pertemuan kita yang terakhir. Kenapa harus pergi dengan cara seperti ini, Le? Adi masih terus terisak. 30 menit berlalu, hujan pun sudah turun, tidak sabar ingin menghapus jejak merah di tanah. Hujan turun dengan sangat deras. Adi berteriak histeris, dia mendongak ke atas sambil berpejam. Bapak ikhlas, Le. Bapak ridho kamu berpulang ke pangkuannya. Adi pun berdiri membopong tubuh Farhan yang sudah mulai ikut dingin seperti udara saat ini. Jutaan rintik hujan benar-benar menghapus jejak merah di atas tanah. Cairan kental berwarna merah itu pun menggenang dan hanyut tidak tahu kemana. Aroma anyir bercampur bau tanah menguar ke udara. Inilah yang akan menjadi aroma yang dikenang olehnya. Dalam waktu singkat, cairan merah itu hilang. Dan tanah pun kembali seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya menyisakan kenangan puing gapura yang hancur dan kendaraan yang menjadi rongsokan bekas tertabrak truk tadi. Beruntung ada seseorang yang mengenal Adi, bergegas menyiapkan kendaraannya untuk membawa jenazah Farhan pulang agar segera diurus dan juga dikebumikan. Kini tubuh Adi sudah basah kuyup, dia menduduki jok mobil milik temannya. Tetes air mengalir ke bawah membasahi jok empuk tersebut. Dan juga dengan rasa prihatin dan hati yang terluka, memegangi tempurung kepala putranya yang sudah terkoyak lebar. Bahkan luka itu seperti terbelah dua. Bagian pinggang Farhan sangat lembek dan hancur karena sempat terlindas ban mobil setelah tubuhnya terlempar. Hati Adi benar-benar hancur lebur, layaknya kapuk yang tertiup oleh angin, berterbangan menari-nari di udara. Betapa rapuhnya, sakit tak bisa direndam dengan kata-kata. Dengan kedua tangannya tubuh remuk dan berdarah itu, ia peluk seperti boneka kesayangan, bagai sebongkah harta karun yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Cukup hanya Adi saja, Farhan hanya milik Adi. Tuhan, betapa sakit hatinya kala itu. Singkatnya, sesampainya di rumah, orang-orang sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan Adi sekaligus jenazah si Farhan. Berita kecelakaan itu menyebar cepat seperti sebuah virus. Buktinya kini orang-orang sudah berdatangan ke rumah Adi. Isak tangis keluarga pecah begitu saja, ramai dan pilu, terkecuali Melati. Dia bingung hanya duduk di sudut ruangan dengan tatapan yang kosong, menyaksikan orang-orang yang sedang menangis, menangisi tubuh kakaknya yang terbaringkan di ruang tamu. Kasihan Melati, teman bermain sekaligus kakak yang melindunginya kini sudah tiada. Dia pun tak tahu kenapa sang kakak tertidur dan diam saja saat orang-orang sedang meraung di sisinya. Singkat waktu, pukul 1 siang, jenazah Farhan sudah siap dikafani dan selesai diwudukan. Salam perpisahan terakhir, Melati dibimbing Adi untuk mencium pipi kakaknya. Cium pipinya, Dok. Suara Adi bergetar tak kuasa menahan tangis. Anak perempuan itu pun menurut. Dia pun menciumi pipi kiri dan kanan kakaknya. Tiba-tiba, sudut mata kiri Farhan mengeluarkan air mata. Masya Allah,
Seru orang-orang yang melayat yang kala itu melihat kejadian tersebut. Tangis pilu, haru, dan juga sedih bercampur menjadi satu. Hati siapa yang tidak sakit? Sudah berapa banyak air mata yang tumpah. Semua orang, kerabat, teman dan tetangga yang menyayanginya, termasuk hati Adi sendiri. Sebagai seorang ayah, dia merasa sangat kehilangan dan merasa terpukul. Tetapi mau bagaimana lagi? Ini semua sudah suratan dari Tuhan. Tepat pukul 13.45, jenazah pun sudah dikebumikan. Mengubur tubuh kecilnya berselimutkan tanah merah. Rumah baru, rumah terakhir bagi makhluk hidup. Malam ini genap 40 harinya si Rati, sekaligus malam pertama Farhan menyusulnya. Semua orang sudah kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah Adi seorang diri. Dia duduk di sisi makam orang-orang yang dia sayangi. Namun sayang, terlambat menyadari rasa sayang itu pada dua orang yang terlebih dahulu meninggalkan dirinya. Ti, aku minta maaf. Maaf atas segalanya. Aku berjanji akan merawat dan membesarkan Melati dengan kedua tanganku sendiri. Akan kusayangi dia. Aku berjanji, aku juga akan bertaubat sesungguh-sungguhnya. Adi menunduk dalam sambil menangis. Kepalanya dia sadarkan pada nisan yang tertulis nama istrinya. Dan jarak satu makam ada makam Farhan yang baru beberapa menit dikuburkan. Memandang nama di batu nisan, dia menangis lagi hingga air matanya menjadi kering. Yang tenang, Li. Bapak ikhlas. Bapak ridho. Adi pun beranjak berdiri dari duduknya, lalu meninggalkan kedua rumah baru orang-orang yang dia sayangi. Langkahnya gontai, lemas tidak berdaya dan kedua lututnya seperti sudah tidak mampu lagi untuk menopang seluruh tubuhnya. Bergetar, sedikit upaya dia lakukan agar tidak terbayang, tetapi begitu sulit. Terpaksa dia pura-pura tersenyum agar tidak merasakan hati yang sakit. Sepanjang perjalanan pulang, Adi mengingat kapan momen manis terakhir saat dia bersama Rati. Setelah memori memutar kenangan itu, hasilnya tidak ada. Justru dia sering membuat Rati menangis dan menderita. Dia sering menyusahkannya. Pikirannya pun beralih pada momen bersama anak-anaknya. Momen yang terputar adalah ketika anak-anaknya dulu baru lahir. Dia merasa sempurna menjadi seorang ayah. Tangis mereka membuat Adi terharu. Tangisan bayi pertama kali melihat dunia. Oh, sungguh manisnya. Adi tersenyum kala itu. Adi mengusap air mata yang masih mengalir dengan sendirinya. Saat dia mencoba menjadi ayah yang baik dan menebus kesalahannya, Tuhan malah mengambil salah satu buah hatinya. Dia merasa Tuhan tidak memberinya kesempatan untuk menebus dosa. Adi bergegas pulang dengan melebarkan langkahnya agar cepat sampai ke rumah. Dia ingin sekali memeluk Melati, hanya dia yang tersisa. Setidaknya Adi akan menebusnya dengan cara membahagiakan Melati. Adi pun menyadari kesalahannya. Dia juga menyesal belum sempat berterus terang dengan Rati soal dia menikahi si Ningsi. Sungguh, dia sangat menyesal. Aku memaafkanmu karena kamu berselingkuh dengan sahabatku. Aku ikhlas dan aku berlapang dada. Aku sudah menerima karmanya. Pergilah dengan tenang, Ti. Adi mengusap kembali air matanya yang mengalir membasahi pipinya. Dia hapus dengan punggung telapak tangannya, sampai bekasnya itu pun tidak bersisa. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Cerita yang berjudul Selingkuh Berujung Maut. Terima kasih Mang Ripan ucapkan kepada Kak Jasmine Pramestia yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya sampai selesai. Dan sekali lagi Mang Ripan ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan cerita terbaru lainnya yang juga pasti bakalan seru banget. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.